warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan, persamaan garis singgung, mencari nilai maksimum serta nilai minimum. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Zikri Musrinal dengan NIM 2211093024 dari kelas 1C dan 4 Trail jurusan Teknik Elektro. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung. Apa yang dimaksud dengan garis singgung? Garis singgung adalah yaitu garis yang menyinggung kurva pada suatu titik tertentu. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, kita menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1, di mana Y1 yaitu ordinat, M yaitu gradien, dan X1 yaitu absis. Lalu untuk mencari M gradien, kita dapat menggunakan rumus F sama dengan turunan pertama dari persamaan kurva. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan melalui contoh soal sebagai berikut. Nah, yaitu soal pertama, yaitu soal persamaan garis singgung. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X tambah 8 pada titik 4,2. Jawab yaitu pada X1 kita dapatkan dari titik ini yaitu 4 dan Y1 dari sini yaitu 2. Nah, untuk mencari gradiennya, M sama dengan Y aksen sama dengan 2X kurang 4. M sama dengan 2 dalam kurung 2 kali 4 kurang 4 sama dengan 2 kali 4 yaitu 8 dikurang. Nah, di mana 8 kurang 4 sama dengan kita mendapatkan gradiennya M sama dengan 4. Nah, untuk persamaan garis singgung pada titik 4,2 yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1 tutup kurung. Y dikurang, kita ngambil Y1 nya dari Y1 ini yaitu Y kurang 2 dikurang 4. Nah, lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu mencari nilai maksimum dan minimum. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa itu nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi, nilai maksimum dan minimum ini biasa kita sebut dengan nilai ekstrim, di mana nilai ekstrim ini terbagi dua, yaitu nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Nah, nilai ekstrim ini terjadi di titik kritis yang dibagi tiga, yaitu ujung-ujung selang, yang kedua yaitu titik stasioner, yang ketiga yaitu titik singular. Nah, apa sih ujung-ujung selang? Apa sih titik-titik ujung-ujung selang? Titik ujung selang ini yaitu diberikan suatu fungsi yang hanya didefinisikan pada selang tertentu, yaitu dari A sampai B. Lalu pada titik stasioner yaitu X sama dengan C yang nilainya 0. Nah, yaitu F aksen C sama dengan 0. Lalu titik singular ini sama X sama dengan C, yang dimana F aksen C tidak ada. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 1, yaitu nilai ujung-ujung selang, yang dimana XA yaitu nilai maksimum dan XB nilai minimum, atau sebaliknya. Dan pada kurva kedua yaitu stasioner tercapai sama dengan 0 atau turunan pertama. Ciri-ciri dari titik stasioner yaitu garis singgungnya datar seperti ini.
di mana F aksen C sama dengan 0 atau gradien garis singgungnya sama dengan 0. Sedangkan pada gambar 3 itu titik singular itu F sama dengan F aksen C sama dengan tidak ada. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, pada contoh soal pertama yaitu soal di sini karena saya dari jurusan teknik listrik, maka harus berhubungan nilai maksimum minimumnya sesuai dengan kelistrikan. Yang pertama yaitu tentukan arus listrik yang mengalir pada sebuah rumah dengan persamaan I dalam kurung V sama dengan 4V pangkat 3 dikurang 16V pangkat 2 ditambah 6 pada selang 2,4. Jawab titik selang V sama dengan 2 dan yang kedua yaitu V sama dengan 4. Nah, kita mencari titik stasionernya dengan cara I aksen sama dengan V I aksen dalam kurung V sama dengan 0, dimana turunan dari 4V pangkat 3 dikurang 16V pangkat 2 ditambah 6 yaitu 12V pangkat 2 dikurang 32 sama dengan 0. Faktornya yaitu 4X dalam kurung 3X kurang 8. Nah, kita dapatkan V sama dengan 0 dan V sama dengan 2,6. Titik singularnya tidak ada. Lalu kita substitusikan. Nah, cara mencari substitusinya yaitu V sama dengan, kita mendapatkan V-nya dari sini ya. V sama dengan 2. Kita lanjut I dalam kurung 2 sama dengan 4. Kita ganti V yang di sini tadi menjadi 2, V dalam kurung 2 pangkat 3 dikurang 16. Kita ganti juga yang V yang di sini jadi 2 pangkat 2 ditambah 6. Turunannya yaitu 32 dikurang ini kita kalikan dulu, kita jumlahkan pangkat yang di dalam, baru kita kalikan ke sini, yaitu hasilnya kita dapatkan 32. Yang ini kita dapatkan hasilnya 64 ditambah 6. Nah, hasil dari 32 dikurang 64 ditambah 6 yaitu min 26. Yang kedua yaitu V sama dengan 4. I dalam kurung 4 sama dengan 4 dalam kurung 4 pangkat 3 dikurang 16 dalam kurung 4 pangkat 2 ditambah 6. Jumlah dari 4 pangkat 3 ini lalu kita kalikan ke 4, mendapatkan hasil 192 dikurang jumlah dari 16 dan dikalikan dalam pangkat ini jadi 256 ditambah 6, yang hasilnya kita dapatkan yaitu 59. Nah, V sama dengan 0 ini kita dapatkan dari sini, dimana I sama dengan I dalam kurung 0 sama dengan 4, kita ganti dengan 0 pangkat 3 dikurang 16 dalam kurung 0 pangkat 2 ditambah 6, dimana hasilnya kita dapatkan 6. Lalu min 2,6 ini salah ya, min 2,6 ini kita dapatkan dari sini, dimana I dalam kurung 2,6 min 2,6 sama dengan 4 dalam kurung min 2,6 pangkat 3 dikurang 16 min 2,6 pangkat 2 tambah 6, yang hasilnya yaitu 70,3 dikurang 108,1 ditambah 6, yang kita dapatkan hasil min 31,8. Di sini kita dapatkan nilai maksimum yaitu 6 dan nilai minimumnya min 59. Lanjut pada contoh soal nomor 2. Lanjut kita soal yang nomor 2 tentang mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, ini masih berkaitan dengan kelistrikan. Nah, soal nomor 2 ini tentukan muatan maksimum dan minimum pada sebuah rangkaian listrik seri dengan persamaan Q dalam kurung T sama dengan 3T pangkat 3 dikurang 12T pangkat 2 ditambah 8 pada selang waktu 1,3. Jawab. Titik selangnya T sama dengan 1 kita dapatkan dari sini tadi ya, dan T sama dengan 3 dari sini. Nah, lalu kita cari titik stasionernya, Q aksen dalam kurung T sama dengan 0. Nah,
Oke, aksennya ini turunan dari sini. Kita mendapatkan turunan 9 T pangkat 2 dikurang turunan dari ini 24 T sama dengan 0. Karena ini jika diturunkan jadi hilang. Nah, lalu kita cari faktornya, yaitu di sini sudah saya dapatkan faktornya 36 dalam kurung 3T dikurang 8. Nah, kita mendapatkan hasil T sama dengan 0. Lalu turunan ini T sama dengan 0. Turunan yang kedua yaitu T sama dengan min 2,6. Nah, titik singularnya tidak ada ya. Jadi lanjut ke substitusi. Nah, substitusi yang pertama yaitu T sama dengan 1 yang dari sini, Q sama dengan 1 tutup kurung sama dengan 3 buka kurung 1 pangkat 3 dikurang 12 buka kurung 1 pangkat 2 ditambah 8. Turunannya kita kalikan pangkat yang di dalam baru dikalikan keluar, yaitu kita mendapatkan hasil 3. Lalu yang ini kita mendapatkan hasil 12 ditambah 8. Lalu didapatkan hasil min 1. Nah, yang kedua yaitu T sama dengan 3. Tiganya dari sini ya. Nah, Q dalam kurung 3 sama dengan 3 dalam kurung 3 tutup kurung pangkat 3 dikurang 12 buka kurung 3 tutup kurung pangkat 2 ditambah 8. Nah, kita kalikan dulu 3 pangkat 3, lalu kita kalikan dengan yang di luar, kita mendapatkan hasil 81. Lalu dari sini kita mendapatkan hasil 108. Turunan dari sini 8 sama dengan min 19. Lalu T sama dengan 0 ini kita dapatkan hasil di sini, dimana Q sama dengan buka kurung 0 sama dengan 3 buka kurung 0 pangkat 3 dikurang 12 buka kurung 0 pangkat 2 ditambah 8. Kita mendapatkan hasil 8. Nah, dari T sama dengan min 2,6 ini kita dapatkan hasil dari sini ya, dari turunan pemfaktoran tadi, dimana hasilnya Q buka kurung min 2,6 sama dengan 3 min 2,6 pangkat 3 dikurang 12 min 2,6 pangkat 2 ditambah 8. Nah, sama dengan kita kalikan dulu dalam kurung ini, lalu kita pangkatkan dulu yang dalam kurung ini, lalu kita kalikan dengan yang di luar. Kita dapatkan hasil min 52,728 kurang kita kalikan pangkat yang di dalam ini, baru kita kalikan yang di luar. Kita mendapatkan hasil 81,12 tambah 8. Nah, hasil dari min 52,726 dikurang 81,12 tambah 8 yaitu min 125,846. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kita mendapatkan hasil nilai maksimum yaitu 8 dan nilai minimum min 125,846. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.